Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bapak yang saya hormati, anak-anakku sekalian, mungkin kita memang agak lelah ya mengejar 10 malam dengan berbagai cara ibadah yang Allah syariatkan, sehingga mungkin ada performance atau ibadah lain agak terhambat atau tidak maksimal. Tapi alhamdulillah semua ini karena Allah, karena mencari ridha Allah, karena menjemput malam Lailatul Qadar ya, malam Qadar, di mana Allah menetapkan pada saat itu takdir-takdirnya, rezeki, ajal dan lain-lain. Dan di mana malam itu terjadi turunnya wahyu, ya, turunnya Quran dari Baitul Izzah ke langit dunia. Secara ya semuanya kamil. Setelah itu berangsur-angsur ke dunia berdasarkan kejadian ya, keadaan Rasulullah dan lain-lain. Makanya ada ilmu asbabun nuzul, di mana ayat-ayat turun karena sebab-sebab, ada kejadian ya. Kalau ada hadis disebabkan sesuatu maka asbabul wurud. Dan kita alhamdulillah kitab ini, buku ini membimbing kita ya pada saat yang tepat, yaitu diturunnya wahyu pertama dari Allah melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Kita sudah sampai di halaman ke 453 ya. Karena apa? Ini adalah bagian rentetan proses turunnya wahyu pertama. Ya, begitu panjang Ustadz menulis. Ya, pelajaran yang bisa dipetik. Ya, masih dalam tema pelajaran yang bisa dipetik ya dari turunnya wahyu. Pertama, Nabi tidak mencari wahyu. Nabi tidak mencari wahyu ya. Ke goa bukan dia tahu di goa ini akan dapat wahyu. Kedua, urgensi peran istri yang soleha. Ya, kita bisa bahas beberapa kali Ustadz menulis tentang peran seorang istri yang soleha. Sangat penting. Ya, di mana Rasulullah seorang rasul saja perlu istri yang soleha, apalagi kita. Coba berpikir seperti itu. Rasul yang dibimbing oleh Allah melalui malaikatnya perlu istri yang soleha. Nah, kalau kita sangat-sangat perlu, karena kita nggak dapat wahyu. Kalau kita dapat istri yang buruk, memang musibah. Ya, semoga Allah memberi kesabaran dan pahala yang besar. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Lut alaihissalam yang istrinya tidak soleha sama sekali. Begitu. Dan yang ketiga, seorang yang selalu melakukan kebaikan karena Allah Jalla Jalaluhu, niscaya Allah tidak akan menghinakannya selamanya. Nah, ini kita sampai ke 463, di mana rentetan dari proses turunnya wahyu, yaitu
hikmah yang dapat dipetik. Ya, saya bacakan di sini. Seorang yang selalu melakukan kebaikan karena Allah, niscaya Allah tidak akan menghinakannya selamanya. Ya, kalau kita melaksanakan kebaikan karena Allah, bukan karena ria, bukan karena pencitraan, bukan karena ingin naik pangkat dan lain-lain, niscaya akan membalasnya. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kita, dan ini bukan hadis. Ya, gitu. Artinya kita bekerja aja. Ya, bekerja saja. Di dunia saja kalau orang bekerja digaji. Walaupun mungkin gajinya nggak besar. Ya, kalau ada perusahaan yang nggak gaji, orang pada keluar semua. Apalagi Allah pencipta langit dan bumi. Nggak ada artinya langit dan bumi ini dibanding kekayaan Allah. Allahul ghani wa nahnu fuqara. Allah Maha Kaya dan kita ini miskin. Ya, saya sering contohkan, kalau nilai rakatain qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar yang kita kerjakan tadi lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya memang dunia ini murah. Seperti murahnya ya bangkai kambing yang cacat yang ditawarkan oleh Rasulullah. Adakah yang mau beli 1 dirham atau 1 dinar? Ya, yang nggak mau ya Rasulullah, itu 1 bangkai. Kedua cacat lagi. Dikasih aja ke mereka nggak mau. Inilah dunia yang kita perebutkan, yang bahkan sampai mengorbankan akhirat kita. Bahkan sampai saling membunuh. Bahkan saudara bisa pisah karena dunia ini. Dan hadis lain, jika dunia ini seharga, senilai sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberi minum. Artinya Allah akan jaga air itu jangan sampai orang kafir minum. Kalau masih berharga dunia ini dan isinya ya senilai sayap nyamuk. Nggak ada orang berjual belikan sayap nyamuk. Ya, nah inilah dunia yang kita perebutkan. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, seorang yang selalu melakukan kebaikan karena Allah Jalla Jalaluhu, niscaya Allah tidak akan menghinakannya selamanya. Kita ingat orang yang masuk surga terakhir, dia diberi istana yang luas sekali. Ya, sampai dia bilang sama Allah secara makna, wahai engkau Rabb, ya, janganlah meledek aku. Ya. Sampai sebegitunya. Dia nggak percaya kalau yang dia dapatkan, dia ahli surga terakhir, dapatnya kayak gitu luasnya. Ya. Dimensi manusia tidak sanggup melihat balasan seperti itu. Tapi kalau orang mau berpikir, ya yang biasa melihat langit dan bumi, Allah mampu memberi setiap kita nih, setiap manusia di muka bumi, baik kafir, Islam, munafik, beriman, takwa, zalim, musyrik, dikasih planet satu-satu. Sampai sekarang saintis nggak tahu jumlah planet ini triliunan, bahkan lebih banyak dari pasir di laut mungkin. Kalau itu dikasih satu-satu, ini masih bisa kita lihat, planet masih bisa kita lihat, baik dengan mata telanjang atau dengan alat sekarang, mikroskop yang kekuatannya jutaan kali, itu bisa dekat itu. Venus atau bintangnya udah hancur, meledak, tapi cahayanya baru datang ke kita. Kadang-kadang cahaya yang kita lihat tuh bintangnya udah nggak ada. Nah itu kalau dikasihkan orang-orang sanggup, Allah mampu. Itu kelihatan. Jangan bicara jannah yang seluas langit dan bumi. Sehingga ada seorang sahabat, apakah jannah seluas langit dan bumi? Iya. Dia lagi makan kurma, mau jihad. Lalu kurmanya dilemparkan, dia masuk ke medan perang dan syahid. Terlalu lama aku menjemput surga dengan memakan kurma ini. Artinya dia sangat ingin masuk surga. Ini hadis-hadis gini ya adalah balasan bagi orang yang berbuat baik. Jadi kita jangan takut menjadi orang baik. Mau dikenal nggak dikenal, mau didengar nggak didengar, sampaikan saja. Berbuat aja kebaikan untuk diri kita, bantu orang lain. Semua kebaikan yang kita kerjakan sebagaimana Nabi Muhammad SAW berbuat baik sebelum jadi Nabi, dia berbuat baik saja. Dan dia nggak tahu, SAW nggak tahu kalau jadi Nabi.
Makanya dia ke goa itu sekedar ya mengeningkan diri, menjauhkan diri dari kebiasaan yang keluar dari fitrahnya. Ya, orang jahiliyah fitrahnya sudah rusak. Agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam sudah dirusak karena nafsu. Gitu. Ini adalah sunatullah yang tidak akan mungkin berubah. Orang yang bersosialisasi, bergaul dan berinteraksi karena Allah, bukan karena cari muka atau perhatian atau pujian, maka Allah tidak akan pernah menghinakan. Ya, saya sudah siapkan di sini masalah sunatullah. Ya, yang disebut sunatullah adalah hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan. Ya, saya bacakan dalam surat Al-Fat ayat surat 48 ayat 23. Ya, sunatallaha allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunatullah, hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali ya tiada akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Sunatullah itu orang berbuat baik pasti ditolong Allah. Itu hukum Allah. Ya. Bahkan dalam Ibnu Katsir panjang sekali diceritakan ya. Itu kalau Ibnu Katsir membawa kepada peperangan. Orang muslim, orang beriman kalau perang enggak pernah kalah. Ya, kalau kalah itu cobaan. Selalunya ditolong. Kalau kalah pasti ada kesalahan. Ya. Kalau orang muslim bermaksiat dia akan kalah. Begitu. Kebanyakan kekalahan kita karena kesalahan. Perang Uhud karena ada maksiat, tidak taat pada perintah Rasulullah SAW. Disuruh bertahan di gunung, jangan ikut mengambil rampasan perang. Mereka merasa aman, lalu turun, lalu Khalid bin Walid manuver menyerang pada saat mereka sedang mengambil pampasan perang. Itu kan kesalahan dan diampunkan oleh Allah. Telah diampunkan oleh Allah. Ya, mereka udah di tangan mereka kemenangan itu. Ya, Khalid bin Walid waktu itu belum Islam lagi. Ya. Sunatullah termasuk matahari memiliki sunatullah, malam memiliki sunatullah, siang memiliki sunatullah, tumbuh-tumbuhan memiliki sunatullah, hewan-hewan juga. Ya, begitu. Angin dan lain-lain. Ya, maka dinyatakan dalam satu ayat, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak akan dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Sunatullah termasuk keteraturan alam semesta. Ya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Ya, ayat ini familiar ya, biasa kita baca dalam surat Yasin ayat 40. Begitu. Jadi sunatullah di sini dilanjutkan, ini adalah sunatullah yang tidak akan mungkin berubah. Orang yang bersosialisasi, bergaul dan berinteraksi karena Allah, bukan karena cari muka atau perhatian atau pujian, maka Allah tidak akan pernah menghinakan dia. Siapa saja ini selain Nabi, kita kalau kita bersosialisasi semampu kita, ya, bergaul semampu kita, berinteraksi karena Allah semua ini. Ya, bukan karena cari muka, bukan karena pengen dibilang baik atau lain-lain, di framing baik, ya, atau mencari perhatian atau pujian, maka Allah tidak akan pernah menghinakan dia. Mungkin ada manusia yang menuduh cari muka itu dia ini itu, ya nggak apa-apa, karena dia bukan Tuhan. Dia di balik tembok, kita apa yang kerjakan dia nggak tahu. Dia bukan Allah. Biarkan. Artinya orang yang hatinya baik, dia dipuji atau dihina sama, jalan terus. Kegiatannya berbuat baik. Mau orang puji, mau orang support, mau orang tinggalkan dia, mau menghinanya, dia jalan terus. Begitulah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, gitu. Dan Rasulullah sangat-sangat ya bersosialisasi, tidak mengurung diri, ya, berusaha. Kita telah lihat sejarahnya, bangun Ka'bah,
ya, terus perjanjian bayar dagangan orang Yaman yang tidak dibayar, Rasulullah ikut di situ, ya begitu, dan banyak lagi. Karena apa? Karena banyak kesaksian dari para sahabat yang dekat. Sosialisasi Rasulullah adalah ya mempunyai pegawai atau budak atau pekerja, bukan budak, pekerja. Ya sungguh aku telah melayani Rasulullah selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata kepadaku sekalipun, ya tidak pernah berkomentar tentang apa yang aku lakukan. Mengapa kamu tidak lakukan ini dan itu? Ya begitu pernyataan Anas bin Malik. Ya, laqad ya hadantu Rasulullah SAW asara sinin fama qala li uffin wala qala li syai'in ya fa'altuhu lima fa'alta wala li syai'in lam af'alhu ya ala fa'alta kada. Rasulullah saking sempurnanya 10 tahun ya, anak kecil 10 tahun mendampingi pada saat umur 10 tahun ya, oleh ibunya diserahkan, ini anak cerdas, aku ingin dia berbakti padamu, ya begitu. Anas bin Malik lalu didoakan agar banyak harta dan banyak anaknya, dan memang ya di akhir hayatnya beliau sempat sholat Idul Fitri di kampungnya, karena kalau dia datang bersama pemimpin umara pada saat itu lambat, karena satu kampung tuh anak cucunya semua. Ya, dalam Fathul Bari begitu. Jadi dan sosialisasi termasuk ada gangguan dia maafkan. Ya, khuzil afwa wa amur bil auf wa arid anil jahilin. Jadi engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh. Orang bodoh di segala sisi ada. Di segala zaman ada. Ya, Abu Jahal sampai dikenal. Tadinya nama Abul Hakam, saking bodohnya ya dipanggil Abu Jahal sampai hari kiamat, namanya itu melekat. Ya, kamu bukan Abul Hakam. Tadinya Abul Hakam, ada masalah datang ke dia diselesaikan. Tapi setelah datang Rasulullah, dia tidak taslim, tidak Islam, tidak tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Rasulullah bilang ini Abu Jahal ini, bapak kebodohan. Ya. Dan melekat sampai hari kiamat. Ya begitu. Dan kisah-kisah tentang sosialisasi Rasulullah SAW banyak sekali, ya gitu. Terus bergaul juga. Rasulullah bergaul, bukan menyepi, menyendiri sebelum jadi Rasul dan setelahnya. Ya, di penjelasan yang lalu, kalau Rasulullah tidak bergaul, para orang Quraisy tidak tahu dia Al-Amin, yang dipercaya, amanah dan lain-lain. Karena dia bergaul, orang jadi punya bukti. Oh, kalau Muhammad tuh dia dipercaya, Al-Amin. Buktinya bergaul, dia masuk ke masjid lebih awal pada saat mereka hampir perang untuk menaruhkan siapa yang menaruh batu pertama. Udah mereka menjelamkan pedang-pedangnya di ember isinya darah. Artinya kalau orang Quraisy sudah kayak gitu, siap perang sampai titik darah terakhir. Padahal cuma naruh batu. Ya sifat orang Quraisy begitu. Apapun bisa jadi perang saudara. Gitu. Dan kita ingat pelajaran ini untuk kita, jangan takut berbuat baik. Baik dilihat orang atau tidak. Ya, baik dapat balasan dunia atau tidak. Baik terkenal, ya, viral atau tidak viral. Gak ada yang tahu, bahkan istri kita pun gak tahu kadang-kadang kita berbuat baik. Ya, terus saja. Ya, mari kita simak kembali buah tutur Khadijah radhiyallahu anha sangat ya saat sedang menghibur sang suami. Ini sudah yang keempat ya. Ustadz Firanda menaruh tulisan ini dan tidak bosan-bosannya kita baca. Dan pasti ada yang baru kalau kita baca ini ya. Begitu. Di antaranya di sini dijelaskan ucapan Khadijah
bahwa beliau ya kalla absir fa wallahi la yuhzikallahu abadan. Ya, dengan sumpah Khadijah menyatakan sekali tidak, bergembiralah demi Allah, sungguhnya Allah selamanya tidak akan pernah menghinakan kamu. Ya, berani banget ya Khadijah dengan ilmu ya, bukan nekat, bukan sekedar ngomong. Beliau hatinya hati bersih, hati pilihan Allah. Setelah Allah memilih hati yang paling baik adalah hati Nabi Muhammad SAW, Allah memilih hati para sahabat ya untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir. Ya begitu. Makanya berani seperti ini. Demi Allah, sungguh engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Ya, jujur dalam berkata. Ya, ini semua hampir saya jelaskan kecuali ini. Jujur dalam berkata. Ya, itu belum. Ya. Itu di perkataan Khadijah ini telah kita jelaskan beberapa kali ya tadi ya bahwa Rasulullah sesungguhnya engkau selalu menyambung silaturahim ya. Di sini ditambah hadis yang ini tadi ada dua versi ya, jujur dalam berkata ya begitu. Wa tasdiqul hadits ya. Wa tasdiqul hadits ya. Jujur dalam berkata. Itu yang belum saya jelaskan. Sisanya sudah dijelaskan walaupun tidak detail. Ya, yaitu apa? Tahmilul kalla, suka membantu orang yang butuh pertolongan. Wa taqsibul ma'du, suka memberi orang fakir. Wa taqridud dhaif, memuliakan tamu dan suka menolong dalam hal kebenaran. Ya. Wa tu'ainu ala nawaibil haqqa. Ya, contohnya udah berlalu. Sekarang kita ingin coba menggambarkan apa itu ya, mengucapkan kebenaran. Dan orang-orang yang punya karakter seperti ini orang-orang baik. Sampai sekarang juga begitu. Kalau ada orang yang punya karakter seperti ini, sudah pasti dia orang yang bertakwa, sebagaimana Syekh Utsaimin menyatakan, ya, maka barang siapa menjadi wadah bagi kebaikan, niscaya Allah akan memenuhi wadahnya ya dengan kebaikan juga. Begitu. Beliau mempunyai banyak kebaikan ya gitu. Dan juga dalam hal ini Rasulullah kesaksiannya bukan dari para sahabat karena belum jadi sahabat ya. Orang umum menyaksikan kebaikan Rasulullah. Yang Khadijah ucapkan ini adalah kejadian Nabi Muhammad SAW, kesaksian naik saksi Khadijah ya pada saat Rasulullah belum dapat wahyu. Bagaimana setelah dapat wahyu? Memang ada dua. Yang tadinya cinta Rasulullah karena akhlaknya, begitu dapat wahyu mereka benci sebenci-bencinya. Kalau yang beriman langsung tambah seperti Abu Bakar. Aku tidak pernah mendapatkan Rasulullah itu berbuat yang buruk. Maka kalau begitu dia bilang dia mendapat wahyu, aku beriman. Ya, sehingga Abu Bakar orang pertama masuk Islam. Beliau ya Abu Bakar adalah sahabat sejati yang pernah berdua hijrah di gua berdua ya, dan di akhirat juga berjumpa insyaallah, dan dikubur samping Nabi. Kalau Umar perselisihan waktu Umar ditikam oleh Majusi penyembah api dengan 2 pisau tajam ya, ususnya terbulai. Tiap dia minum keluar dari perutnya ya, dia minta izin kepada ya, dan melalui anaknya Umar bin Abdullah bin Umar, anaknya Umar, minta sama Aisyah agar boleh dikuburkan di samping Nabi. Dan jangan bilang khalifah, bilang Umar minta izin kepada ibunda Ummul Mukminin Aisyah agar bisa dikuburkan bersama 2 sahabatnya. Aisyah padahal pengen sekali dikuburkan dekat suaminya Rasul, bapaknya dan dia. Posisi kubur itu
diberikan oleh Aisyah kepada Umar radhiyallahu. Ya itu keagungan para sahabat, hatinya itu bukan saling membenci seperti yang diperintahkan oleh Syiah. Syiah hari-hari melaknat, la'an Abu Bakar. Oh, dan anak-anak kecil diajarin seperti itu. Sekarang makin banyak itu. Ya, dia perang dengan Yahudi, Israel perang dari Amerika dengan Amerika. Tapi kalau dia menang, belum menang aja udah hari-hari udah melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat yang lain. Kalau berjihad pun mereka, ya Zainab, ya Husain, ya Hasan, ya Ali, bukan ya Allah. Ya, jangan keburu-buru kagum dengan Syiah, dengan Iran yang ada sekarang. Ya, seperti Romawi dan Persia. Bahkan pada saat Romawi dan Persia perang, Rasulullah berpihak pada Romawi. Ya, mereka selalu membanggakan mereka sedang perang dengan Persia. Kamu tahu siapa Persia? Begitu kebanggaan mereka dengan bukan agama, suku Persia. Begitu. Hendaklah kita jujur ya. Ini tadi yang ada hadis yang belum pernah saya bacakan, yaitu bahwa Rasulullah wa tasadduqul hadis al-haditsa, ya, yaitu apa? Dan engkau berkata jujur dalam setiap ucapan, tidak berdusta, dan engkau dikenal sebagai orang jujur. Begitu. Ya. Sebelum jadi nabi ini, karena ini baru wahyu pertama. Kok Khadijah berani ngomong seperti ini? Karena fitrahnya Khadijah yang suci, ya, at-tahirah. Hatinya suci, perbuatannya tidak pernah berzina, minum khamr, ya, berdagangnya jujur dan lain-lain. Maka mudah orang jujur bisa menjadi saksi kalau orang jujur, kan dia tahu karakter orang jujur itu begini. Kalau orang pendusta susah mencari orang jujur karena hatinya gelap. Ya. Khadijah bisa menyaksikan kalau orang ini baik dengan karakter 5 ini, ya gitu. Dan yang mengagumkan perkataan ini datang dari seorang istri, ya, yang dengan supportnya itu menjadi Nabi SAW kuat. Coba kalau begitu dapat wahyu, dapat istri yang buruk, bakalan down, dia jadi down, jadi mentalnya, ya, wah benar nih saya gila, seperti itu mungkin, ya gitu. Dan hendaklah ini pelajaran juga buat kita bahwa kita harus mendidik istri kita untuk mendapatkan, untuk merubah akhlaknya. Ya, ada dasar akhlaknya baik, ada yang harus belajar. Dua-dua ada kemuliaan. Ya, ada yang diberi. Ya, ada seorang sahabat bertanya, apakah Syekh Utsaimin dalam membahas akhlak, dia bilang akhlak itu ada dua, ada yang memang karunia dari Allah, dari kecil baiknya, ada yang dulu buruk terus dia tobat, dia rubah usaha, dia usahakan akhlaknya baik. Nah, ini lebih banyak ada usaha, ada pahala dalam berusaha, gitu. Dan hendaklah dalam bab ini kita jangan bosan karena sifat hadis itu berulang. Karena Imam Bukhari hadisnya yang tidak berulang itu hampir ribuan. Ya, misalkan satu hadis di bab wudu ada, di bab sedekah ada, begitu. Ya, kata-kata itu di mana jami'ul kalim, kata yang singkat mempunyai makna banyak. Makanya jangan heran kalau baca Sahih Bukhari akan terulang lagi. Tapi babnya beda. Nah, kayak ini juga begitu. Ya. Jadi seorang yang kehidupannya diwarnai oleh tindakan membantu orang lain dengan penuh keikhlasan, maka Allah sekali-kali tidak akan menghinakannya. Ya. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, ini. Hadis Abu Umamah Al-Bahili tentang baiknya seorang, ya.
Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su' wa sadaqatu sirri tudfi'u ghadaba rabbi wasilatu rahim tazidu fil umur. Perbuatan kebaikan akan mencegah kejadian buruk, ya. Perbuatan kebaikan akan mencegah perbuatan buruk, kejadian buruk, bukan perbuatan buruk. Perbuatan kebaikan akan mencegah kejadian buruk. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah. Menyambung hubungan silaturahim dapat menambah usia, ya, gitu. Hadis riwayat Tabrani dinyatakan hasan oleh Al-Albani, gitu. Ini cukup buat dalil, ya, untuk memotivasi kita untuk tetap berbuat baik, ya, ya, jangan malas, jangan takut, ya, tidak dibalas oleh Allah, ya, gitu. Karena perbuatan baik itu akan kembali kepada, ya, pelakunya. Dan perbuatan buruk juga, walaupun mungkin di dunia orang ini lolos dari jeratan hukum positif atau bahkan dari jeratan Allah, itu namanya istidraj. Dia jahat tapi makin kaya, makin terkenal, makin sehat. Itu namanya istidraj. Jangan kita kayak gitu aja tuh, nggak sholat, aku Islam, tambah kaya, dan lain-lain, kayak gitu aja saya. Nah, ini nggak boleh. Ya, itu cobaan untuk kita agar kita tidak seperti dia, sebenarnya begitu. Untuk agar tambah jauh, ya. Dan dalam bab berbuat baik, ya, perbuatan baik diantaranya bisa mencegah kejadian buruk. Kemungkinan Allah, bukan kemungkinan, mungkin Allah sudah menakdirkan, ya, yang kita tidak tahu, orang ini tidak tahu, ya, akan kejadian pada kecelakaan kah, tapi dia menolong orang sehingga diangkat kejadian itu. Nah, biasanya itu datang pada malam Lailatul Qadar, ya, takdir setahun ditulis di situ. Oleh sebab itu adalah malam Lailatul Qadar, terutama malam-malam ganjil, seorang hendaklah berbuat baik, ya, qiyamul lail. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berdiri di malam Qadar, ya, dengan iman wa ihtisaban, dengan keimanan yang penuh dan harapan, ya, pahala, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu, ya, yang lalu, begitu. Dan juga, ya, perbuatan kebaikan perlu dilestarikan, ya, di diri kita. Jangan mudah punah, ya. Nggak ada yang perhatiin saya berbuat baik bertahun-tahun, ya sudah. Padahal Allah sudah mengujinya. Padahal kebaikan balasannya sudah sejengkal lagi di kepalanya, ya, tapi tidak sabar. Dia ingin melihat kebaikannya langsung. Ya, ini enggak, ya, hendaklah harus punya ilmu juga, ya. Jangan putus asa. Sebagaimana doa dikabulkan, ya. Berdoalah, insya Allah akan kabulkan. Sampai orang itu menyatakan, aku sudah minta, aku sudah doa, kok Allah nggak kabulkan. Pada saat itu doanya tidak dikabulkan. Dia sendiri, ya. Berapa tahun? Emang ada batasan tahun? Allah pernah bilang, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku akan jawab. Setahun, 2 tahun, nggak ada. Doa saja. Jawabnya Allah wa'ala, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 2 menit, mungkin 10 jam, nggak tahu. Waktunya itu terserah Allah. Allah tahu kapan terbaik doa itu terkabul. Ini jangan ngatur Allah. Ya Allah, saya minta ini, minta itu, tolong tahun depan, ya, sudah ada, ya, depan saya. Siapa kamu? Siapa kita? Kok Allah didikte seperti itu? Dan Allah mau tahu kebaikan doa kita kapan kalau doa itu terkabul. Doa saja. Ya, kemarin saya kirim kitab-kitab doa.
ada yang 100, ada yang beberapa puluh dari Syekh Abdul Razak Al-Badar. Itu dibaca. Baca Quran, baca doa, baca Quran, baca doa, dibaca aja. Ya, mana tahu yang mana yang antum dikabulkan. Dibaca dengan yakin akan dikabulkan. Semua doa yang dikumpulkan oleh ulama, terutama yang tadi saya mengaji 100 doa, itu dari Quran dan Sunnah. Dan cek hadisnya sahih hasan, sahih hasan. Syekh Abdul Razak sekitar 40 atau apa. Itu diselingi setiap kita tadarus malam ganjil, malam genap. Ya pada sholat, ya dibaca itu. Kalau nggak hafal, kalau sudah hafal alhamdulillah. Ya gitu. Kalau imam-imam Arab memang sudah hafal, jadi begitu kunut hampir 15 menit mungkin doanya. Hafal dia, dan itu Quran hadis begitu. Ya, kunut di witir. Gitu. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan husnul khatimah, maka hendaknya dia berbuat baik kepada orang lain. Nah ini dari pendapat ya ulama. Artinya kalau biasa berbuat baik, insya Allah husnul khatimah. Ciri-ciri husnul khatimah dia istiqomah dalam kebaikan. Artinya apa? Kalau ya, boleh saya menyimpulkan, setiap kita dengar kematian saudara kita, orang lain, tetangga kita, saudara jauh, tokoh, kita lagi ngapain? Maksiat atau taat? Kalau setiap dengar kematian kita lagi maksiat, hati-hati. Suatu saat kita lagi maksiat, ya orang lain dengar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan telah wafat. Coba cek berapa kali kita dengar setahun ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kita dengarnya lagi ngapain? Lagi salat kah? Lagi ibadah kah? Lagi takarub kepada Allah? Atau lagi maksiat? Lagi ghibah? Lagi jahat pada orang? Lagi dendam? Suatu saat yang innalillahi, yang mengucapkan innalillahi orang lain, dan orang ini bisa diangkat, dicabut nyawanya pada saat dengan sedang maksiat. Oleh sebab itu ini ulama benar sekali. Barang siapa yang ingin mendapatkan husnul khatimah, maka hendaknya ia berbuat baik pada orang lain. Ya. Bukan untuk dipuji, bukan untuk viralkan bahwa dia baik, dan untuk diri kita agar dicabut nyawa kita dalam husnul khatimah. Sederhana sekali. Ya, begitu. Kalau pada saat mendengar kematian orang, kita lagi berbuat baik, alhamdulillah. Tapi kalau dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un di masjid, terus kita lagi maksiat, na'udzubillah. Ya taubat cepat-cepat. Itu adalah nasihat. Kematian itu nasihat yang paling mujarab untuk manusia seperti kita. Ya, yang penuh dosa dan lupa. Begitu. Keempat, bolehnya memuji orang lain di hadapannya jika ada maslahat padanya. Faedah ini diambil dari sikap Khadijah yang memuji-muji Nabi ya sallallahu. Imam Nawawi ya rahimahullah mengomentari momen ini dengan berkata, wa fihi madahun lil insani fi wajhihi bi ba'dil ahwali li maslahatin. Hadis ini menunjukkan bolehnya memuji seorang di depannya dalam sebagian keadaan karena ada kemaslahatan padanya. Ya, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Khadijah memuji bukan di depan benar. Ya. Kenapa? Karena diperlukan. Ya. Suaminya sedang istilahnya boleh dibilang sedang goncang, galau, bingung ini apa yang ada padaku. Kejadian apa ini? Ya, secara ilmu manusiawi nggak paham Rasulullah. Ya, tapi istrinya memujinya agar dia bangkit lagi, bahkan dengan bersumpah atas nama Allah. Ini suatu ucapan yang diabadikan dalam sejarah Islam. Ya, gitu. Tapi tidak boleh memuji orang sembarangan. Banyak ini. Ya.
Karena memang hukum asal memuji seorang di hadapannya adalah haram. Abu Ma'mar rahimahullah mengisahkan bahwa suatu ketika ada seorang yang berdiri sambil memuji salah seorang pemimpin di hadapannya. Tiba-tiba Al-Miqdad bin Al-Aswad ya menaburkan tanah kepadanya seraya berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya nahfiya fi wujuhil madahin at-turab. Ya, Rasulullah SAW ya memerintahkan kami untuk menaburkan tanah ke wajah-wajah orang yang tukang memuji. Ya, ini penjilat. Ya, penjilat biasanya orang bawahan memuji orang atasan biar dapat manfaat dunia, naik pangkat dan lain-lain, dimudahkan urusannya. Ini boleh disiram pakai pasir. Dalam riwayat turab ya tanah. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin ya fahthu fi wujuhihim at-turab." Jika kalian melihat orang yang tukang memuji, maka taburkanlah tanah ke wajah mereka. Ya, begitu. Tadi hadis yang pertama adalah hadis riwayat Muslim. Ada berapa pendapat tentang makna menaburkan tanah? Dalam hadis ini sebagai berikut. Menaburkan tanah secara hakiki, benar-benar ditaburkan, ya. Dan ini yang dipahami oleh dan dipraktekkan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad, ya, begitu. Yaitu agar para amir pemimpin tidak usah memberi hadiah pada orang tukang puji tersebut, melainkan cukup berikan hamburan tanah pada mereka. Yaitu jika kalian dipuji maka ingatkanlah orang yang memuji bahwa saja dirimu juga berasal dari tanah. Maksudnya itu ya, kamu gak usah memuji ya, kamu berasal dari tanah, dia juga yang kamu puji berasal dari tanah, sehingga kalian pun menjadi tawadhu dan tidak ujub gitu. Ini syariat ya yang perlu dipraktekkan, tapi mungkin ya, berat mempraktekannya emang semua ya. Ilmu Islam bergantung kitanya. Kalau kita nggak sanggup ya sudah berdoa saja, atau antum nggak usah banyak-banyak muji, itu bahaya buat yang dipuji. Ya, termasuk pujian adalah pujian yang tidak pakai masya Allah, tabarakallah pada anak kita dan lain-lain. Ya, ada kejadian-kejadian orang dipuji karena cerdasnya menghafal Al-Quran di Yaman, ya dipuji terus, akhirnya begitu menghafal lagi dia nggak bisa lihat Quran, itu kosong. Ini orangnya ngaku sendiri, saya kosong ya sejak dipuji. Muji yang tanpa menyebut masya Allah, tabarakallah, Allah barik, itu membahayakan. Itu namanya ain, baik fisik atau kemampuan, keahlian. Ya, ada lagi cerita, ada seorang anak dipuji terus sama ayahnya karena hafalannya bagus sekali. Dipuji, akhirnya dia jatuh. Sejak itu hafalannya kurang. Saya baca Quran salah, padahal yang dihafal Quran. Ya, jadi hati-hati memuji itu. Ya. Nah, di sini ada hadis lain, hadis diriwayatkan oleh disahkan oleh Bani, ya, dinyatakan yaitu zabhul rajulu an tuzakkiyahu fi wajhi. Ya, memuji seorang di hadapannya layaknya menyembelihnya. Ya, kalau antum memujinya keterlaluan itu sama juga menyembelihnya. Jadi ini memang kontradiktif banget. Kalau orang awam yang dipuji orang awam, yang memuji orang awam ya biasa aja. Tapi kalau orang berilmu hati-hati sekali. Ya, dia sedang menyembelih orang itu. Dengan tujuan, wah nggak ada yang ngalahin kecerdasan kamu ini. Wah, kalau harta kamu, wah gitu. Itu sedang disembelih dia sebenarnya. Ya naudzubillah, hati-hati kita menghadapi teman yang bodoh. Ya, ada pepatah, musuh yang pintar lebih baik daripada teman yang bodoh. Teman yang bodoh salah satunya memuji kita berlebihan sehingga kita kena ain. Ya, sehingga orang banyak yang hasad karena orang ini.
Padahal kita biasa aja, tapi karena dia menguji kemana-mana, akhirnya orang pada kesal sama kita, pada hasad, begitu. Abu Bakrah radhiyallahu juga mengisahkan bahwasanya suatu ketika ada seorang yang disebutkan di sisi Nabi SAW, kemudian ada seorang lainnya yang memuji orang tersebut, maka Nabi berkata, ya, begitu. Waihak qata'ta unuqa sahibah. Yang waihak tuh celaka kamu, karena orang ini memuji terus, orang disebutin, orang ini memuji, Nabi ada di situ. Ya, waihak, celaka kamu, engkau telah memotong leher temanmu. Ini perkataan Nabi nih, ya. Hadis Bukhari, Muslim, Bukharinya 6061, Muslimnya 3000. Ya, begitu. Yaqulu miraran, berkali-kali Nabi berkata seperti itu. Engkau telah memotong lehernya. Engkau telah berulang-ulang. Jika memang kalian harus memuji temannya, maka hendaklah ia berkata, menurutku si fulan itu demikian. Ya, disederhanakan katanya. Ya. In kana ahadukum madihan la mahalata falyaqul. Ya. Ahsibu kadza wa kadza. Ya. Menurutku si fulan itu baik orangnya, suka nolong, begitu. Didahulukan dengan ketawaduan. Jangan sok still yakin. Seakan-akan dia tahu yang gaib. Oh, dia mah begitu. Nggak boleh ya. Itu teman yang merusak citra kita. Ya, kita nggak perlu pujian. Bahkan kita perlu kritikan. Ya, kritikan yang membangun, yang memperbaiki keadaan kita. Kalau pujian tuh seperti kita disembelih, ya, hidup-hidup. Ya. Hasibu kadza wa kadza in kana yura annahu kadzalika, ya, wasibuhullah wa la yazki 'ala Allah ahada. Ya. Dia berkata, menurutku si fulan itu demikian. Sungguhnya yang terlihat dirinya demikian. Ya, aku sih lihat begitu. Sebagaimana keadaan Aisyah radhiyallahu anha ditanya ke sahabat, Ali ditanya bagaimana Aisyah waktu dicurigai berzina, ya, dengan sahabat Nabi. Aku tidak melihat kecuali kebaikan, ya Rasulullah. Sahabat menjawabnya kayak gitu. Tapi orang munafik mencari kesempatan untuk memfitnah Rasulullah dari segi keluarganya. Hati-hati itu. Makanya hukumnya keras orang yang menuduh orang lain berzina, gitu. Dan hanya Allah yang mampu menghisapnya. Ya, itu semua akan dihisap. Dan aku tidak mendahului Allah dalam merekomendasi seorang. Ya, wala yuzaki Allahi ahada. Makanya referensi itu tazkiyah. Kalau kita perlu kerjaan dalam bahasa Arab, referensi kan. Orang ini baik apa enggak, kerjanya rajin apa enggak, itu namanya tazkiyah. Ya, memberi tazkiyah juga sesuai dengan keadaan. Ya, kalau memang dia kerjanya malas, ya gimana Pak? Saya harus tulis yang jujur. Ya udahlah, bilang saya rajin ini itu. Nah, itu udah dosa itu. Ya, nggak boleh juga orang tidak rajin dibilang rajin. Ini tazkiyah yang fake, palsu, ya, batil. Abu Musa al-Asy'ari, ya, radhiyallahu menuturkan bahwa suatu ketika Nabi SAW mendengar seorang memuji seorang yang lain secara berlebihan. Ya, maka Nabi SAW pun bersabda, ya ahlak ketum au qata'atum zahar rajul, kalian telah membinasakan, atau Nabi berkata, kalian telah memotong punggung lelaki itu. Bahasa ini, tapi artinya itu sangat berat pujian itu. Ya, nggak perlu kita doakan. Kalau orang baik di belakang kita doakan, ya Allah, itu orang baik banget. Semoga Allah panjangkan usianya, murahkan rezekinya, dijaga keluarga. Itu lebih aman daripada kita mengucapkan kebaikan di mukanya. Ya, begitu. Itu hadis riwayat Bukhari. Ya, ini bahasanya serem nih. Ahlaktum, kalian telah membinasakannya. Ya, au qata'tum. Ya, atau kalian telah memotong punggung lelaki itu, ya. Zaharar rajul, kau telah memotong punggung
lelaki itu. Ini menunjukkan bahwa pujian itu bisa membahayakan dan mencelakakan orang yang dipuji. Lihatlah betapa banyak orang yang rusak atau bahkan hilang keikhlasannya lantaran pujian yang diterimanya. Tadinya orang ini ikhlas, tapi karena banyak banget pujian, keikhlasannya hilang. Nah, ini bahayanya. Salah satu adalah hilangnya keikhlasan gara-gara pujian kawan yang bodoh, yang nggak membiarkan orang itu beramal. Dirusak amalnya dengan pujian, bukan hinaan. Ya, pujian. Hati-hati. Adapun memuji seorang lantaran ada maslahat di baliknya maka diperkenankan. Seperti misalnya ketika menghadapi seorang yang sedang jatuh mentalnya, maka tidak mengapa kita memujinya untuk membangkitkan kepercayaan diri dan semangatnya kembali. Demikian juga tatkala ada seorang yang difitnah, maka kita boleh menjelaskan kebaikan orang tersebut dan memujinya dalam rangka memulihkan nama baiknya. Selama ada maslahatnya, maka pujian itu diperbolehkan selama tidak berlebihan dan sesuai dengan kenyataan begitu. Nah, hendaklah dalam ini dipahami untuk kehidupan kita. Kita baca sejarah dalam rangka mengaplikasikannya pada kehidupan kita. Ini yang paling penting sejarah itu. Bukan sekedar untuk isi ulangan tes, bukan. Kalau setua gini belajar sejarah segera menghafal tahun ya hijrah, tahun lahir Nabi, tahun meninggal Nabi, manfaatnya sudah ada. Belajar sejarah ini untuk menerapkan sisa waktu kita agar sesuai dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ya kalau masih diberi 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun di bawah sunnah, di bawah bendera sunnah, itu lebih baik mungkin kalau kita puluhan tahun ya di luar sunnah. Begitu maksudnya. Yang disebut ini yang disebut husnul khatimah. Ya akhir yang baik. Ada seorang puluhan tahun, mungkin umurnya 100 tahun, ya, 80 tahun di luar sunnah, detik-detik ya 20 tahun, 10 tahun atau 5 hari, 10 hari dia kenal sunnah dan dia komitmen, maka itu husnul khatimah. Begitu. Jadi jangan berkecil hati untuk tetap memegang sunnah, mempelajarinya, mengamalkannya, menyebarkannya. Walaupun sunnah-sunnah yang sederhana kelihatannya, ya jangan pernah ya kita meninggalkan sunnah, karena Quran dan sunnah bagaikan safinah. Makanya ada kitab namanya Safinatun Najah, perahu keselamatannya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh punya perahu di mana orang yang naik akan selamat, Rasulullah ada Quran dan Sunnah, ya begitu. Taraktu fikum amraini, kitabullah sunnati. Ya, dalam makna hadis, aku telah meninggalkan kamu 2 hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan juga ditambah sahabat, ya, khulafaur rasyidin. Makanya ihdinas siratal mustaqim, jalannya Abu Bakar dan Umar. Jadi jahatnya Syiah yang ini tafsir, beberapa tafsir menyatakan kalau kita baca doa ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Abu Bakar dan Umar. Kok tahu-tahu ada orang mengkafirkan? Artinya orang Islam yang paham seperti ini kafir semua. Abu Bakar kafir, Umar kafir. Ini jahatnya Syiah. Dia memotong ajaran-ajaran Islam yang benar. Berpakaian Islam, berjenggot, bersorban, cinta Hasan, cinta Husain, cinta Ali, cinta Nabi, bahkan menuhankan. Ya, masa perang jihad yang disebut bukan Allahu Akbar? Kalau Sunni pahlawan-pahlawan Islam yang akidah yang benar, kalau jihad Allahu Akbar, ya Rabb begitu. Dia enggak, ya Zainab, ya Husain, ya Hasan. Begitu ketemu Abu Bakar, la'natullah alaihi. Sampai sholatnya zikirnya seperti itu. Ba'da sholat, ba'da zikir. Ini bukan mengada-adakan ya. Ini di buku-bukunya. Ya, ada kitab yang 100 jilid yang
Ustaz Firanda telah download, saya sudah dapat, tapi saya nggak pernah download sama sekali. Itu kitab asal-asalan banget sanadnya, tapi itu jadi rujukan mereka. Ya, wallahu alam. Tinggal 5 menit lagi, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ada. Baik, saya simpulkan ya, kajian kita akhiri hari ini sampai mungkin kalau hari raya itu Jumat ya atau Kamis, Sabtunya libur ya. Jumat atau nah apalagi Sabtu, antum mau hadir ya, kalau antum mau hadir saya ngisi, kalau enggak kan nggak mungkin saya ngomong sama tembok. Nah, jadi insya Allah kita libur ya, Sabtu depan kita libur, antum berhari raya yang sunnah ya, ada beberapa, coba lihat tulisan Syekh Ali Hasan Halabi ya, Ali Hasan Halabi, tulisannya kemungkaran di hari raya, itu dibaca, itu bagus sekali. Kemarin di kajian buka bersama Ustadz Jun merinci sekitar 17 kaifiah berhari raya yang sunnah. Ya, diantara yang singkat-singkat yang diperintahkan adalah ya makan kurma. Ya, Syekh Fauzan bilang ada pertanyaan, wahai Syekh, ada masjid yang menyediakan kurma di masjidnya untuk orang yang mau menjalankan sunnah. Kata Syekh Fauzan tidak ada sunnah seperti itu. Yang sunnah di rumah makan. Kalau ada kurma sisa puasa, itu makan 1, 2, 3 boleh, baru jalan. Bukan masjid, panitia masjid udah siapin loudspeaker, gelar karpet, masih nyiapin kurma juga, kelewatan. Ya udah, kurma masing-masing di rumah makan. Kalau nggak ada kurma apa saja ya, karena ini menandakan bahwa kita sudah nggak puasa begitu, ke jalan. Makanya panitia menyediakan kurma di sana. Kedua, hendaklah mandi yang baik, pewangian, dan ini perintah-perintah ya. Hendaklah jalan dari satu sisi ke sisi, pulangnya sisi yang lain. Kalau dari sini jalan lewat jalan ini, jalan utama kita, jalan provinsi ini, pulangnya lewat pinggir kali itu. Kalau nggak ditutup ya, syaratnya nggak ditutup, nggak longsor ya. Kita doa pulang itu. Saya udah alhamdulillah laksanakan itu ya sejak di sini. Kecuali nggak ada jalan lain ya, kecuali jalan ini saja ya udah balik sama. Kalau masih bisa cari jalan lain, itu pahala mengikut sunnah. Jangan dilihat kecil, jangan meremehkan sunnah walaupun seperti itu. Apakah berat? Itu tidak berat kan? Jalan pergi lewat sini, pulang lewat sana, nggak berat kan? Tapi pahalanya menjunjung sunnah. Nabi cinta orang yang cinta memperhatikan sunnah. Kalau bukan kita, apakah Yahudi suruh melaksanakan sunnah itu? Atau Nasrani? Enggak, yang Lebaran, yang Idul Fitri kita. Ya kita yang laksanakan. Kalau yang belum tahu nggak apa-apa. Tapi kalau udah tahu ilmunya, laksanakan. Nggak usah malu. Ya, begitu. Kalau ditanya, kok pulang lewat sini? Jawab, melaksanakan sunnah Pak. Oh ada sunnahnya ya? Iya, boleh. Tahun depan saya lewat seperti kamu, begitu. Itu perintah. Kedua, memakai pakaian yang baru, bukan harus mahal dan lain-lain, yang bagus lah ya, untuk menandakan kebahagiaan. Ketiga, bersimpati pada orang miskin, karena mereka ada masih miskin. Saking miskinnya, hari raya pun yang seharusnya dia bahagia, dia masih minta-minta. Terserah asli atau palsu, yang kita kasih aja kalau punya uang ya. 3. Keempat, wanita-wanita yang haid diajak keluar. Kalau di rumah ada wanita ya masih haid, bahkan zaman Nabi ada yang nggak punya kudungan ya, mereka pinjamkan. Yang punya kudungan meminjamkan, bukan yang nggak punya kudungan nelpon sana sini, punya kudungan nggak, saya mau keluar. Zaman Nabi kudungan itu susah. Bahkan pada saat ayat perintah kudungan dalam surat Al-Nur ya, mereka nyari hordeng, tapak meja dipakai. Sekarang nggak kayak gitu ya, keluar semua yang lagi haid, keluar mendengarkan nasihat ya. Berapa? Yang kelima, begitu sholat hendaknya begitu berdiri imam, stop takbir. Ba'da juga, setelahnya juga stop takbir.
Ya para sahabat bertakbir dari rumah, Allahu Akbar, terus duduk masih takbir, begitu imam ya aqimus shalah stop takbir gitu. Dan yang lain lagi adalah khotib memberi nasihat khusus untuk wanita. Ya, dia akan menghadap ke wanita, kalau wanita yang beda, ya dia menghadap ke wanita. Dan khutbah sunnah. Tapi jangan salah paham. Khutbah sunnah. Sehingga Nabi bilang, bagi ada yang keperluan silahkan meninggalkan tempat. Yang repot apa? Dia tahu ini sunnah, tapi dia di situ dan ngobrol. Ini yang nggak sunnah. Mengganggu orang yang khutbah, mengganggu orang yang ingin mendengarkan. Kalau memang nggak mau dengarkan, ya silahkan pergi ke tempat yang dia tuju, makan, terserah. Tapi kalau ada di situ, hormati yang sedang ingin mendengarkan dan juga yang sedang khutbah. Sunnah boleh, dan khotib menjelaskan ini sunnah, yang mau meninggalkan silahkan. Sholatnya sudah itu wajib, kuatnya ada sekurang-kurang ya sunnah muakkadah gitu. Dan juga ada nasihat dari Syekh Ali Hasan, hendaklah para lelaki tidak bercukur jenggotnya. Nah, itu ya ini berat ya, nggak apa-apa saya sampaikan ya itu. Dan juga nanti setelah bersalaman-salaman dengan keluarga, pilih mana mahram mana tidak. Yang mahram boleh bersalaman, yang tidak ya maaf kita bukan mahram gitu. Kalau sakit hati ya mungkin tahun ini sakit hati, sombong itu baru ngaji berapa ya nggak mau salaman sama saya, ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak dijelasin nanti tahun gitu lagi, tahun depan gitu lagi. Ya kita harus bedakan, ini mahram boleh salaman, ya tidak ada ikhtilat. Ini kemungkaran yang dibahas oleh para ulama yang kontemporer yang ada sekarang. Ya, dan ada satu hal yang bagus sekali saya dapatkan bukan dari ulama. Hendaklah jangan dibiasakan anak kita bermental pengemis, mengharapkan THR tiap datang tamu THR-nya ini jangan kita didik anak kita. Kalau dikasih ambil, ya tapi jangan minta. Kadang-kadang ada orang yang nggak punya duit sama sekali, dia cuma di baju aja nggak tahu ditanya THR sama anak kita. Ya kita didik anak kita, jangan sembarangan. Kalau dikasih ambil, berarti dia punya. Ya jangan minta THR. Jangan memberi isyarat, ya amplopnya dong, jangan begitu. Anak kita jangan dijadikan punya mental pengemis. Ini bagus dari ibu-ibu. Dan juga kalau dikasih THR pakai amplop, jangan dibuka di depannya. Ya, dia ngasih 5.000, terus sebelahnya ngasih 100.000, buka, wah 5.000 diumumin lagi di masjid. Ya jangan, kasihan yang ngasih, dia tutup, nanti kamu buka dia. Tegasin anak, kalau dibuka kalau dikasih amplop jangan dibuka. Mau 100.000 mau 5.000 tuh biar terhormat dia ingin ngasih padahal dia nggak punya duit, kita hormati ya. Jadi hal-hal seperti ini nggak ada dalam Syekh Ali, tapi ini tambahan dari saya karena ini udah kebudayaan yang kayaknya wajib ya. Orang pulang kampung yang jauh-jauh nih ke siang mikirin transport pulang pergi, mikirin oleh-oleh dan untuk keluarga terdekat ayah ibu, mikirin THR untuk ponakan-ponakan. Akhirnya nggak pulang aja. Itu punya itu kurang 100 juta. Mahal banget pulang kampung. Akhirnya nggak pulang. Padahal ya Allah disederhanakan, diumumin. Saya tahun ini ekonomi agak terpuruk, tapi saya cinta sama bapak ibu. Saya cuma punya ongkos untuk mengunjungi cium tangan ayah ibu. Tolong maafin, maklumi. Harus jujur. Ya, kalau nggak jujur, bungkuk sendiri. Minjem tahun depan minjem lagi. Sampai kapan kita harus begitu? Harus berasa hebat. Padahal nggak hebat. Nggak perlu. Antum datang, kita ini datang, ya dengan keadaan kita itu orang hebat. Nggak usah nutup diri. Kalau tahun lalu dalam murah rezeki kasih. Yang ini THR-nya segini, ayah segini, ibu segini, ponakan segini, saudara, nggak apa-apa lagi ada. Begitu nggak ada, bukan jangan pulang.
tetap pulang, umumin. Ya terserah mau dicemooh, udah, yang penting kita ibadah, silaturahim tadi yang dijelaskan. Dan as-sidqu itu penting. Ya, ucapan yang benar itu memang murah, yang mahal gengsi. Wah, enggak, emang susah lah. Saya nggak ada duit. Apa? Bilang nggak ada duit. Ya terserah mau dibilang gembel, itu urusan. Bukan urusan dia. Tapi belaga ada duit itu berat. Ya kan? Belaga punya duit, belaga kaya itu berat. Itu mahal. Tapi jujur, Pak, ayah pulang kampung ya, saya kangen. Tapi saya nggak ada duit nih, saya cuma buat ongkos saja. Oh iya nggak apa-apa. Kalau ayah ibu biasa gitu. Yang penting kamu datang nak, sehat, kita kumpul, kita makan apa adanya. Tapi yang keliling ayah ini, bibi, kayak dinasihatin semua. Ya ini pembahasan tentang Idul Fitri atau Idul Adha yang biasanya pulang kampung kan Idul Fitri ya, gitu. Kemudian jangan merusak din, itu kan kebudayaan. Saya nggak pernah dengar THR zaman Nabi, saya cari-cari ada, pokoknya ada, memang hadiah itu biasa, ya. Tahaddu, tahabbu, kasih hadiah biar tambah kecintaan itu boleh. Tapi jangan takalluf, ini yang nggak boleh. Ya, tahaddu hadiah, tahabbu, tahaddu hadiah, ya, tahabbu, jadi tambah kecintaan. Ya wala, kalau bisa ditambah wala tahal atau wala takallu, jangan membebani diri. Yang salah ini kita terlanjur sering ngasih hadiah, akhirnya jadi membebani diri, akhirnya merusak diri sendiri dalam rangka gengsi. Wallahu a'lam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk bekal kita. Selain itikaf sudah dibahas berkali-kali, tinggal kita laksanakan. Semoga semua kita, ya, kaum muslimin mendapatkan malam yang agung, the night of power, Lailatul Qadar, di mana takdir-takdir kita ke depan setahun ditulis. Kita mohon kepada Allah agar takdir baik semuanya. Andaikan ada takdir yang menurut kita tidak baik, kita dikuatkan iman, ketahanan, ya, mental dan fisik. Demikian Allah alam. Saya mohon maaf jika ada lebih 7 menit. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.